Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Dalam persiaran hidup, hendaknya kita menyadari pikiran yang terlalu bebas, dan bahkan ketika kita membiarkan pikiran itu mengendalikan kita, maka tidaklah patut dan menjadi alarm bahaya bagi kita. Maka hendaknya Anda dan saya serta kita semua menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam persiaran hidup kita, sehingga kita bisa dihindarkan dari percakapan yang hampa dan hidup yang sia-sia. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau telah memelihara gerejamu dengan menganugerahkan kebijaksanaan dan kasih kepada Santo Karolus Uskupmu. Semoga Engkau senantiasa memperbarui gerejamu agar serupa dengan Kristus dan mampu menghadirkan wajah putramu di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dalam motonya, Uskup Santo Karolus Borromeus menuliskan, humilitas yang berarti kerendahan hati. Dia tidak hanya mengucapkan di dalam kata-kata mengenai kerendahan hati, tetapi juga ia siap melakukan di dalam hidupnya, di dalam perbuatannya, di dalam amal kasih, di dalam pelayanannya. Ia juga menulis di dalam surat pastoralnya. Ia mengatakan ketika kita mampu melewati segala kesulitan yang kita hadapi dari hari ke hari dalam lembaran kehidupan kita, maka kita pun dimampukan dan bisa menghadirkan Kristus dalam diri kita dan dalam diri sesama. Hal senada juga disampaikan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma hari ini. Kita harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan di dalam persiaran hidup kita, karena hidup dan mati kita bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan. Maka hendaknya di dalam menjalani persiaran hidup kita semata-mata demi kemuliaan Tuhan dan bukan demi kepuasan ego atau diri kita sendiri. Sebagai orang beriman dan mengaku diri sebagai murid Kristus, Anda dan saya serta kita semua diajak untuk berani menjadi sahabat dengan siapa saja, bahkan dengan mereka yang mungkin jatuh karena dosa ataupun dengan pendosa. Harapannya dengan kita menjadi sahabat, kita mampu membantu mereka terangkat kembali dari lumpur dosa dan menjadikan sebuah peristiwa sebagai pengalaman agar kita tidak jatuh pada dosa yang sama. Sikap rendah hati yang diteladankan oleh Santo Karolus Borromeus dan juga menjadi keutamaan bagi Anda dan saya serta kita semua sebagai orang beriman. Hendaknya kita jangan mudah menghakimi sesama kita. Sebagai orang beriman, hendaknya kita senantiasa bersikap rendah hati, berani berbagi amal kasih, tidak membiarkan pikiran bebas kita menghukum atau mengadili, bahkan menyalahkan sesama, tetapi bagaimana kita belajar dengan pengetahuan kita, membawa dan menjadi terang bagi sesama yang berada di dalam kegelapan.
Menjadi sangat aneh dan lucu ketika Anda dan saya serta kita semua mengaku diri sebagai orang beriman dan mengenal Kristus, tetapi kita tidak senang melihat sesama kita yang diberikan kesempatan, yang memiliki kesempatan untuk bertobat dan menjadi lebih baik. Mari kita belajar untuk senantiasa menghadirkan kasih Allah yang cuma-cuma, di mana Ia mengasihi lebih dahulu dengan kita. Meskipun di dalam rencana keselamatan Allah memerlukan jawaban dan komitmen kita atas tawaran keselamatan yang diberikan Allah untuk kita semua. Sebagaimana dikatakan oleh Yesus di dalam Injil Lukas hari ini, ada sukacita besar di dalam surga karena satu orang berdosa bertobat. Lalu lantas, mengapa di dalam persiaran hidup kita seringkali kita berteriak tentang ketidakadilan, berteriak tentang ketidakbijaksanaan atas pemimpin kita, atas orang-orang yang memangku jabatan, atau atas orang-orang yang mengambil keputusan, karena memberikan sebuah kesempatan kepada saudara-saudari kita yang hendak bertobat. Hari ini Yesus di dalam kerendahan hati menunjukkan dan mengajak Anda serta saya, serta kita semua untuk menjadi teman bagi mereka yang jatuh di dalam dosa. Dengan harapan agar kita mampu menghadirkan terang sehingga saudara kita, sesama kita mau berbalik kepada jalan yang benar yang Allah kehendaki. Dengan demikian, saat kita bersaksi, saat kita mewartakan keselamatan, tidak hanya dengan kata-kata akan membawa keselamatan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, cinta akan menjadi percuma jika tidak diikuti dengan sebuah aksi nyata. Dan beriman menjadi sia-sia ketika kita tidak rendah hati dan bijaksana di dalam menanggapi atau menyapa sesama kita. Tuhan mengendaki semua orang selamat, maka jadilah saksi dan terang bagi yang tersesat agar semuanya selamat. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.